karena para pejabat di Indonesia ini dimonitor sama Elon Musk, juga pejabat-pejabat di dunia dimonitor. Jadi Amerika ini sekarang bukan center class lagi untuk memberikan yang gratis-gratis, tidak mungkin lagi. Ya, Jenderal Ratko masuk, Jenderal Ratko. Belum ada yang seru nih, kasih yang tajam dong. Shalom Pak Paul, Ya, shalom salam. semuanya, shalom semuanya Bapak-bapak. Memang luar biasa ya, ini Donald Trump ini luar biasa, salah satu orang yang sangat luar biasa. Dialah the legend, legenda baru di Amerika Serikat, ya kan? Dialah Ronald Reagan kedua. Dia tidak takut ancaman dari negara-negara lain. Dia tidak takut akan itu. Karena dia bersama dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau kita menelisik tentang PBB, kenapa PBB itu lebih condong ke Islam? Itu sudah sejak dari dulu, sejak era Perang Dingin selesai. Perang Dingin selesai itu sudah terlihat pada saat apa? Pada saat Perang Balkan, ya kan? Perang di Kosovo itu sangat sangat tidak seimbang, ya kan? Semua PBB itu menyalahkan siapa? Menyalahkan Serbia, ya kan? Dari situ kita sudah tahu bahwa PBB itu ternyata kalah dengan suara terbanyak, dan pada saat itu suara terbanyak itu suara dari negara-negara Islam, ya kan? Yang mendukung Kosovo merdeka, mendukung Bosnia, padahal kita tahu kalau menelisik sejarah dan kejadian saat itu gereja-gereja ortodok di Kosovo dan di Bosnia itu dikuasai oleh Islam radikal, direbut paksa, seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Armenia, ya kan? Gereja-gereja itu dihancurkan, mau diganti masjid oleh Azerbaijan. Nah, PBB saat pada waktu perang Balkan saat itu terdesak dari suara-suara dari negara-negara Timur Tengah. Jadi mudah banget itu PBB itu seperti jadikan wayang, itu mudah. Padahal mereka tahu bahwa yang salah siapa? Yang salah itu bajingan-bajingan dari Albania, bajingan-bajingan Islam dari Albania, ya kan? Etnis-etnis Albania yang menguasai Bosnia dan Kosovo. Itu dia. Saat itulah saya lihat sendiri kalau PBB ini sudah seperti wayang, sudah seperti boneka bagi negara-negara Islam karena sudah bisa disortir di situ. Apalagi di situ ada Arab Saudi yang uangnya deras, ya kan? Dan sekarang kebijakan Trump memilih untuk keluar dari PBB, wow sangat setuju. Itu apakah Amerika rugi? Sama sedikit pun tidak. Malah Amerika untung sudah tidak mengeluarkan uang banyak lagi ke PBB. PBB itu kerjanya apa toh? Kalau ada konflik mereka mengirim pasukan perdamaian. Kerjanya apa? Makan tidur pasukan perdamaian itu kalau kita lihat. Damaikan apa? Nyata nih perang Afrika terus berlangsung. Kelaparan masih berlangsung, katanya UN ngasih beras di situ, bukan kok ngasih apa itu kayak kejadian di Ethiopia, bukan kok ngasih bagaimana caranya membuat makanan atau bagaimana caranya caranya menanam atau bertani, malah dikasih dikasih beras-beras terus malah apa? Malah lemot, rakyatnya yang berkonflik itu cukup mengandalkan bantuan kan, tidak memperbaiki kan. Malah konflik terus berlangsung karena PBB di situ cuma cuma datang di situ tanpa mendamaikan, tanpa mendatangkan kedua belah pihak. Itu yang saya lihat di konflik dunia, kalau ada PBB masuk tidak tidak mendamaikan, malah malah cuma diem, kayak buang-buang uang di situ karena ngirim prajurit banyak tapi nggak ada hasilnya. Itu kenyataannya seperti itu, ya kan?
Sudan, Sudan Selatan contohnya, konflik Sudan, yo PBB yo di situ bertahun-tahun yo nggak ada hasilnya. Libanon itu PBB di situ sudah berapa tahun coba? Puluhan tahun nyata nih Libanon malah jadi sumber teroris nyerang negara lain. Nggak ada hasilnya PBB itu. Buang uang. Jadi intinya Amerika itu untung kalau keluar dari PBB itu. Nggak bakal rugi. Untung keluar dari PBB itu. Malah yang rugi itu PBB sendiri karena dana besar sudah tidak mengalir di situ. Ya, karena sudah tidak seimbang. Dulu akhir perang dunia kedua sangat hebat itu PBB itu. Tapi setelah kejadian perang Balkan, perang Bosnia, ya kan, yang sudah tidak seimbang itu, yaitu dia awal dari ketidakseimbangan. Kalau contoh pengadilan sudah gampang disogok sana, disogok sini, sudah buruk. Tapi saya bersyukur ya kan, Tuhan mengasihi Presiden Amerika Serikat yang presiden yang luar biasa tangguh. Apakah rakyat Amerika berkeluh kesah kepada pemimpinnya yang baru? Enggak. Yang berkeluh kesah itu siapa? Itu imigran-imigran ataupun orang-orang yang tidak percaya agama, tidak percaya keyakinan, apalagi kekristenan, yang diwawancarai kayak televisi-televisi korup seperti CNBC, terus apa CNN, itu kan memang dari awal mereka anti Trump, jadi sah-sah aja mereka menjelekkan Trump. Tapi yang memilih Trump senang loh ini. Yang memilih Trump aku percaya dan saya yakin orang-orang yang memilih Trump ya kan senang melihat keputusan-keputusan Trump ini. Nah memang mereka memilih Trump itu tujuannya untuk mengusir imigran-imigran gelap. Karena imigran gelap ini sudah keterlaluan. Apalagi imigran-imigran dari negara Islam, ya kan? Sudah datang, ya kan? Minta makan, nggak mau kerja, terus ingin mengatur hidup orang dengan mengambil alih kekuasaan. Itu setan kagak itu? Setan itu. Ya otomatis rakyat Amerika ya marah lah. Nggak mungkin nggak marah. Mau embel-embel hak asasi manusia tetap marah melihat itu. Itu seperti apa ya? Seperti orang ngamen di jalan itu dikasih uang, nggak terima uangnya sedikit, terus ngamuk-ngamuk, marah. Kita yang ngasih dongkol nggak lihat itu? Dongkol juga, kurang ajar ini anak. Pasti kan? Seperti itu. Terima. Yuk lanjut Pak Paul. Cukup itu dulu. Makasih Pak Paul. Ya, Hade, silakan Hade. Hade, Hade, ya. Ya, selamat sore, Pak Paul. Selamat sore. Selamat malam, teman-teman di live chat di YouTube di Indonesia. Dan selamat pagi di Amerika, Andi, Teddy, Paul Dere. Ya, tadi saya mau meralat tuh. Bukan 1 triliun itu anggaran Amerika untuk USAID, bukan. Kalau 1 triliun itu luar biasa. Anggaran Amerika untuk USAID sekitar 78 miliar dolar. 78 miliar dolar. Tapi yang lucu, yang saya baca-baca dari berita di Indonesia, beritanya sumber dari Kompas, itu Menko Erlangga mengatakan Amerika tidak bantu Indonesia mengenai USAID, tidak berpengaruh, pengaruhnya tidak ada. Waduh, sombong sekali ya. Sombong. Jangan begitulah Menko. Duitnya sudah banyak di Pandora Paper, Panama Paper. Jangan seperti itulah Erlangga, jangan sombong. Ya. Dan saya baca lagi dari Bappenas. Kita lagi monitor mau komunikasi sama Amerika.
Apa benar Indonesia tidak dapat bantuan? Malahan dari Bapak Putu, dari staf Bappenas, bicara di media, Indonesia dapat sekitar 153 sampai 158 juta US dollar anggaran tahun 2024. Itu meliputi untuk kesehatan, untuk air bersih, kesehatan itu untuk jamban segala macam, air bersih, untuk pedesaan. Kalau dipikir tuh 150 juta US dirupiahkan berapa? Berapa triliun? Kalau 100 juta US saja 1,6 triliun. 1 US kan 16.400. Jadi kalau 150 kurang lebih sekitar 2 triliun lebih. Ya. Jadi Trump itu didukung oleh seluruh rakyat Amerika. Saya yang tinggal di sini dengan gembira Trump melakukan hukum yang tepat. Hukum dijalankan yang tepat. Sekarang Amerika akan menghemat biaya-biaya. Karena di dalam negeri sendiri juga semua yang tidak perlu itu dibatasin. Seperti karyawan federal yang tidak maksudnya itu pekerjaannya yang berganda itu dikurangi. Federal itu karyawan federal banyak ya, CIA, FBI, untuk karyawan-karyawan yang kalau Anda di Amerika kalau untuk mau ke rest area, kalau itu karyawan federal. Jadi kita kalau mau kencing aja, mau ke restroom, ke Amerika, dimanapun gratis, bersih. Lain dengan di Eropa, mesti bayar. Apalagi di Indonesia. Jadi itu karyawan-karyawan yang terlalu banyak dikurangin. Begitu juga biaya-biaya kesehatan di Amerika. Dilihat semuanya dikurangin. Karena Amerika ini sekarang menata keuangannya. Jadi untuk apa bantu-bantu center class? Untuk WHO, untuk UNRWA, untuk PBB, di mana mereka badan-badan dunia tersebut malah suka menghina seperti Anthony Guterres. Anthony Guterres itu kan ketuanya PBB. Itu merupakan teman baiknya Hamas, teman baiknya ya yang teroris lah kalau dilihat waktu itu kan ada kan gambar-gambarnya. Jadi yang saya lihat ini inilah karena penasihat dari Elon Musk, dari Wiwik. Di dalam negeri juga ada ekses-ekses. Ratko, tadi kan Ratko bilang ada ekses. Ada Partai Demokrat juga udah mulai ekses, tidak senang. Ya, tapi ada sebagian besar pada senang rakyat. Yang karyawan federal juga masih tetap digaji 8 bulan, tapi harus mengundurkan diri dengan sukarela, tetap digaji. Dia bisa cari tempat kerjaan lain, walaupun nanti nggak ada pekerjaan, itu dikasih sama Social Security untuk per bulannya. Jadi sekarang ini kita di sini mengucapkan bersyukurlah karena hukum di Amerika itu sudah ditegakkan. Orang-orang ilegal, orang-orang penjahat semuanya, pencoleng-pencoleng di Amerika akan dipulangkan, akan dikirim ke yang keras-keras berat itu, akan dikirim ke Guantanamo di Kuba.
dan segala macam. Ya, Indonesia dalam hal ini carilah teman yang baik. Karena para pejabat di Indonesia ini dimonitor sama Elon Musk. Juga pejabat-pejabat di dunia dimonitor. Jadi Amerika ini sekarang bukan center class lagi untuk memberikan yang gratis-gratis, tidak mungkin lagi. Begitu saja, Pak Paul. Terima kasih. Kata kuncinya ini sebenarnya apa? Indonesia, carilah teman yang baik. Betul, cari Selama teman yang baik. Indonesia ini salah pergaulan. Ya, Betul, gaulnya sama orang-orang Yaman ya mumet loh ya. Gaulnya sama betul. orang-orang Arab. Harusnya Indonesia tuh gaulnya sama siapa, saudara? Gaulnya itu sama-sama orang Cina. Gaulnya sama orang Yahudi. Gaulnya sama orang Eropa. Singapura itu loh. Singapura mana mau gaul sama orang Yaman sama orang Arab? Nggak mau. Singapura tuh gaulnya sama orang Cina, orang Yahudi, ya kan? Sama orang Cina. Dagangnya kiblatnya kan ke Cina dia kan? Persenjatanya, teknologinya, kiblatnya ke Yahudi. Tetapi warga negara Singapura itu adalah, Singapura ini kan adalah eksportir intelektual, tenaga kerja intelektual terbanyak ya di dunia, saudara ya. Di Jerman dan kalau Anda lihat ya di Amerika, di Jerman ya. Orang-orang pintarnya Singapura itu tidak tinggal di Singapura karena terlalu kecil kotanya, negaranya. Orang-orang pintarnya Singapura itu ada tinggal di Amerika, ada di Inggris, ada di Eropa. Lalu yang di Singapura ya biasanya kalau sudah tua atau yang pendidikannya tidak tinggi, ya jadi supir taksi, ya jadi cleaning service, atau rata-rata cleaning service juga dari Indonesia ya, cleaning service di Singapura dari Indonesia. Ya pokoknya yang Itu atau udah mau ya pensiun. itu kan gara-gara gini Pak Paul. Mamanya saya dokter hidup di Singapura. Saya beli mobil aja susah, mesti lotre. Padahal saya dokter. Soalnya saya udah pernah ngomong satu dokter hebat dari Singapura pindah ke US. Kita lagi piknik ketemu. Ngapain kok cari gua sekolah susah-susah di Singapura jadi dokter? Jangankan beli rumah, beli mobil aja susah. Jadi how can I enjoy my life? Gimana aku mau enjoy hidup ini gimana? Betul. Jadi makanya banyak yang keluar dari Singapura. Itu. Jadi ya mereka balik lagi. Oke, udah nggak ada yang resign, saya masuk di catatan Ya itu saya. begitu Pak Andi. Pak Andi, Pak Paul. Itu CEO-nya TikTok, itu si Chiu itu warga negara Singapura itu. Memang keturunan Chinese ya. Dia sampai diterima karena diplomasinya pintar. Dia bukan Cina, warga negara Singapura. Dia sampai bisa diterima sama Trump di Florida, Mar-a-Lago. Makanya TikTok itu sampai di post 75 hari, 3 bulan lah. Supaya dibuka lagi. Walaupun sebelumnya kan dari keputusan Biden minta ditutup tanggal 19 Januari kemarin. Jadi diplomasinya si Chiu itu pintar. Ya semoga TikTok bisa dibeli. Dan masalahnya sekarang pemerintah China tidak mau menjual sama Amerika, investor Amerika. Jadi yang kita di sini ya Pak Andi, Itu balik lagi nggak disuruh jual semua. 50% Dia cuma lah. bilang 51%. Jadi kita masih ada kontrol. Betul. Untuk konten-kontennya kita bisa kontrol. Ini saya lanjutin lagi itu Pak. Betul. Catatannya.